Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi gue mau mengingatkan lagi ke kalian, kalau kalian tuh belum nonton video gue sebelumnya, tolong tonton terlebih dahulu agar cerita yang kalian dapatkan itu nyambung dan kalian itu tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di video sebelumnya. Setelah kalian sudah menonton video itu, baru kalian menuju ke video ini, oke? Tapi bila kalian sudah menontonnya, kalian bisa langsung aja melanjutkan video ini. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung pergi ke inti videonya, oke? Let's go. Karena sudah diberikan amanah oleh kami sama untuk menjaga keempat dewa-dewi yang turun, jadi mau nggak mau Toei pun menerima mereka menjadi keluarga barunya. Dan setelah Toei memikirkan role apa yang bagus untuk mereka berempat, Toei pun akhirnya memutuskan untuk menjadikan mereka paman Toya dan ketiga anaknya atau sepupunya Toya, yang terdiri dari satu putra dan dua putri. Peran si paman itu akan diambil oleh dewa pertanian dengan nama Mochizuki Kousuke, atau Toei memanggilnya di sini dengan sebutan Kousuke Ojisan. Lalu putra sulungnya yang di sini itu diambil oleh dewa musik dengan nama Mochizuki Sousuke atau Sousuke Onisan. Kemudian putri peramanya diambil oleh dewi berburu dengan nama Mochizuki Karina atau Karina Nesan, dan putri keduanya diambil oleh dewi alkohol dengan nama Mochizuki Suika atau Suika, sebab kalau dilihat dari penampilannya dia itu lebih muda daripada Toya. Namun hal yang mengejutkan bagi semua orang bukanlah sebuah fakta kalau jumlah kerabatnya Toya itu bertambah, melainkan fakta kalau Suika itu suka minum alkohol. Itu wajar karena Toya itu mendeskripsikannya sebagai sepupunya yang lebih muda daripada Toya. Tapi dengan usianya yang lebih muda daripada Toya itu malah suka alkohol. Jadi pada akhirnya Toya pun membuat sebuah alasan gitu, yang umum digunakan untuk pecandu alkohol. Yaitu jika Suika itu tidak minum-minum, dia akan mengalami kejang yang misterius. Walaupun alasan ini masih terkesan aneh apalagi bagi kita ini, namun anehnya lagi, mereka semua itu malah percaya dengan alasan yang Toya buat ini. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Lin, ternyata hal ini itu sudah lumrah di dunia baru, terkhusus bagi anak-anak dwarf untuk minum alkohol di usianya seperti Suika itu. Walaupun Suika itu bukan dwarf, tapi karena keluarganya itu dideskripsikan tidak memiliki sosok ibu, jadi semuanya itu mengira kalau mungkin ibunya Suika lah yang seorang dwarf. Sikatnya beberapa hari setelah memperkenalkan dalam tanda kutip keluarga pamannya, Toya dengan Yumina pun saat ini pergi menuju ke lahan di daerah timur Brunhild. Sambil berjalan menuju ke lahan itu, Toya dan Yumina pun berbincang-bincang mengenai keluarga baru Toya ini. Para gadis-gadis Toya ini, mereka sudah tahu tentang dirinya yang datang dari dunia lain. Dan mereka juga tahu kalau kedua kakaknya itu tidak memiliki hubungan darah dengan Toya. Jadi mereka pastinya tahu juga kalau paman dan sepupunya Toya ini juga nggak punya hubungan darah sama Toya. Yumina pun menanyakan apakah keluarga barunya Toya ini juga sama persis seperti kakak iparnya itu yang memiliki kemampuan khusus. Toya pun membenarkannya. Toya menjelaskan di sini ke Yumina kalau keluarga barunya ini pada memiliki keunggulan masing-masing dalam bidang tertentu. Hanya saja tidak ada dari mereka yang memiliki keunggulan dalam bidang bertempur. Akan tapi Toya menjelaskan kalau Dewi Berburu yang sekarang disebut sebagai Karina Nisan itu jago dalam berburu. Bahkan Toya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan Karina Nisan dalam menggunakan busurnya untuk berburu. Karena sama seperti namanya, yaitu Dewi Berburu, dia itu tidak akan pernah membiarkan buruannya itu melarikan diri. Dan selain busur dan panah, Karina Nesan juga dapat menggunakan pistol, cerat, belati, dan kapak. Tapi meskipun dia itu bisa menggunakan banyak senjata, tapi kemampuannya dalam bertarung menggunakan senjata-senjata itu masih berada di bawah levelnya Moroha Nesan, yang seorang Dewi Pedang saja. Keempat keluarga barunya Toya ini dengan cepat sudah mulai terbiasalah dengan hidup di Brunhild. Mereka bahkan sudah mulai melakukan banyak hal yang mereka inginkan. Dan dari perilaku mereka itu, Toya mengira kalau mereka itu tampaknya ingin membantu Toya dengan cara mereka masing-masing. Jadi agenda Toya sekarang dengan Yumina itu adalah untuk memeriksa apa saja yang telah mereka lakukan saat ini. Dan yang pertama Toya dan Yumina lihat itu tentu adalah Kousuke Ojisan. Makanya Toya itu pergi ke lahan di timur. Sikatnya Toya dan Yumina pun menemukan Kousuke Ojisan yang saat ini tuh sedang mencangkul di ladang di lahan bagian timur. Yang memakai topi jerami yang menggantung di lehernya. Pakaian yang dia gunakan juga terlihat kotor karena pekerjaannya itu. Dan dia juga berkeringat karena hasil dari kerjaannya itu juga. Toya di sini masih tidak menyangka kalau dia ini yang notabene seorang dewa itu tuh sangatlah terlalu cocok untuk pekerjaan ini. Ya walaupun ini tuh hal yang sebenarnya wajar karena dia itu adalah dewa pertanian. Yumina pun menyapa Kousuke Ojisan, dan Kousuke Ojisan pun menyapa balik Toya dan Yumina dengan sedikit senyuman. Lalu Toya bertanya ke Kousuke Ojisan, kenapa dia itu membajak ladang seorang diri? Kenapa dia tidak menyuruh orang lain saja untuk membajak ladang? Kousuke Ojisan pun menjawab kalau dia itu melakukan ini karena dia itu ingin melakukannya.
Sebab Kosuke Ojisan ini sangat senang jika memikirkan lahan yang dia bajak itu atau dibersihkan itu akan menjadi sumber makanan bagi orang banyak. Sebenarnya kalau Kosuke Ojisan itu mau, dia bisa aja menyelesaikan semua pekerjaan ini sekaligus dengan kekuatannya. Tapi jika Toya menyuruhnya untuk melakukan hal itu, maka Toya yakin Kosuke Ojisan akan berkata ke Toya kalau itu akan menjadi membosankan dan tidak terdapat kasih sayang di dalamnya. Ya meskipun kalau dia mau, dia juga nggak bisa karena ya aturan atau larangan dari para dewa. Namun meskipun begitu, seperti yang diharapkan dari orang yang disebut sebagai dewa pertanian, dia itu bisa memanfaatkan semua pengetahuannya itu di dunia baru ini dengan sangat baik. Saya juga sempat bertanya-tanya tentang apa yang Kosuke Ojisan itu sebarkan beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata itu adalah tulang belulang dari makhluk sihir yang telah dihancurkan. Kosuke Ojisan juga menjelaskan tentang asal-usul sihir dan tentang tulang belulang makhluk sihir yang bisa berguna untuk tanaman. Tapi saya tidak mengerti sama sekali dengan apa yang ia jelaskan itu. Namun di lain sisi, Lakse dan Alraune lainnya itu malah dengan hikmah mendengarkan penjelasan Kosuke Ojisan itu. Sambil juga memasang tatapan yang terkagum gitu ke Kosuke Ojisan. Selain membantu di ladang, Kosuke Ojisan itu juga ikut membantu di sawah. Jadi Toya sangat terbantu sekali dengannya. Meskipun terkadang Toya itu masih sering berpikir gitu, apakah dia itu beneran seorang dewa? Karena ya perilaku dan penampilannya itu tidak sederhana sekali untuk seorang dewa. Lalu setelah itu, Toya dan Yumina pun memutuskan untuk kembali lagi ke kota. Dan setelah mereka itu kembali ke kota, mereka pun mendengarkan suara riuh yang berasal dari pusat alun-alun. Saat Toya dan Yumina pergi menuju ke sumber suara itu untuk mengeceknya, mereka pun langsung dapat mendengarkan suara musik yang ceria dari arah suara itu berasal. Toya pun mencoba menerobos kerumunan orang untuk melihatnya dari dekat. Dan Toya pun melihat sosok dewa musik atau Sousuke Onisan yang sedang memainkan gitar dengan piawai di depan air mancur. Gitar yang dimainkan Sousuke Onisan ini adalah satu instrumental musik yang Toya buat sesuai dengan permintaan Sakura. Dimana setelah membuat piano sebelumnya, Toya itu terbawa suasana gitu hingga membuat beberapa instrumental musik lainnya seperti seruling, trompet, dan alat musik lainnya. Namun karena Toya tidak pernah memainkannya, jadi Toya menyimpannya di asrama para ksatria. Sebab ada beberapa ksatria yang tertarik untuk memainkannya sekaligus mempelajarinya. Dan sepinya Sousuke Onisan ini membawa gitar itu dari asrama ksatria ke luar kastil. Setelah penampilan Sousuke Onisan ini berakhir, para penonton pun langsung pada bertepuk tangan dengan meriah. Bahkan ada beberapa orang yang meneteskan air matanya. Dari reaksi mereka itu, Toya pun jadi bertanya-tanya, apakah penampilan Sousuke Onisan ini benar-benar sebagus itu? Bahkan Yumina pun juga menganggap pertunjukan Sousuke Onisan ini luar biasa. Namun Toya mewajarkan reaksi mereka semua. Karena berbeda dengan di bumi, musik di dunia baru ini biasanya tidak digunakan sebagai hiburan untuk masyarakat umum, biasanya untuk bangsawan dan sebagainya gitulah. Lalu Toya pun kepikiran, jika kebiasaan ini bisa jadi makin lebih menyebar lagi ke masyarakat, maka peluang Toya untuk mulai menjual instrumental musik sederhana pun akan muncul gitu. Peluang Toya untuk dapat cuan lah. Contoh alat musik sederhananya itu seperti harmonika, gitar, dan alat perekam. Dan akan jadi ide yang bagus lagi jika Toya itu meminta Sousuke Onisan untuk mengajarkan musik di sekolah. Dengan begitu kebiasaan ini tuh akan lebih cepat lagi berkembang dan menyebar. Dan agar Toya itu juga cepat dapat cuan lah dalam menjual instrumental musik. Biasalah Toya. Cuan. Lalu setelah meninggalkan Sousuke Onisan yang mulai pertunjukan keduanya, Toya dan Yumina pun sekarang pergi menuju ke arah guild. Dan sampainya di sekitar pintu masuk bar guild, Toya dan Yumina pun melihat beberapa orang yang terlihat sedang mabuk berat gitu. Tepat di sekitar pintu masuk bar. Toya menghindari mereka itu dan memasuki bar. Sesampainya di dalam, Toya pun melihat Suika si Dewi Alkohol yang saat ini tuh sedang duduk di salah satu meja sambil meminum alkohol. Dan di depannya itu terlihat seorang pria yang terkapar di meja sambil memegang erat gelasnya. Begitu melihat kedatangan Toya, Suika pun langsung menyapa Toya dengan sebutan Toya Onichan sambil mengangkat tinggi-tinggi gelasnya dan tertawa terbahak-bahak. Suika juga menantang Toya untuk beradu minum, yang dimana jika Toya itu kalah, maka Toya akan membayarnya. Tentu dengan segera Toya langsung menolaknya. Para tamu yang ada di dalam bar itu sudah pada terkapar gitu karena mabuk. Mereka semua dibawa dan dibariskan oleh si pemilik bar. Dan mereka semua itu adalah orang yang kalah minum dengan Suika. Toya pun mengambil gelas Suika dengan paksa ketika ia itu ingin lanjut minum. Dan menyuruhnya untuk berhenti minum. Menurut Toya, di antara 4 dewa-dewi yang datang kali ini, Suika lah yang paling menjijikkan menurut Toya. Lalu setelah mengamankan Suika, Toya dan Yumina pun minta maaf pada pemilik bar atas perbuatan Suika. Akan tapi sang pemilik bar ini malah berterima kasih kepada Toya. Toya hanya bisa menebak mungkin karena kontes yang Suika lakukan itu, dia itu jadi dapat banyak cuan. Makanya dia itu berterima kasih kepada Toya. Toya pun menegur Suika karena sudah terlalu banyak minum sampai sepoyongan.
Dan Suika pun di sini beralasan kalau itu tuh dikarenakan dia itu sudah lama sekali tidak minum. Jadi dia itu sedikit kelewatan. Karena biasanya dia itu minum secara perlahan-lahan, tidak secepat ini. Lalu dia pun mengajak Yumina untuk minum sehabis ini. Tapi dengan senyuman kaku sambil menggerakkan tangannya, Yumina menolak ajakan Suika untuk minum itu. Melihatnya yang bisa berada di bar, tapi jadi bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan bar itu? Karena mereka dengan mudahnya membiarkan seorang anak kecil minum alkohol. Akan tapi ternyata setelah diusut oleh Toya, ternyata semua itu karena ulahnya Suika sendiri. Yang dimana dirinya itu dengan beraninya menggunakan namanya Toya seenaknya dia untuk meyakinkan pemilik bar. Bahkan Suika juga sampai menarik seorang kesatria yang sedang lewat untuk makin meyakinkan lagi si pemilik bar. Mengetahui itu, Toya pun berencana akan pergi ke pos kesatria itu untuk meminta maaf atas perbuatannya Suika. Dan setelah Toya, Yumina dan Suika keluar dari bar, mereka pun bertemu dengan Karina Nesan yang kebetulan baru saja keluar dari guild. Karina Nesan atau Dewi berburu dengan cepat dia itu sudah mendaftar ke guild petualang dan dia langsung mulai bekerja sebagai pemburu. Dia tidak pernah pergi ke dungeon atau menerima permintaan penaklukan. Alasannya karena dia itu tidak ingin memburu sesuatu yang tidak bisa dimakan. Kali ini bahkan Toya itu menebak kalau Karina Nesan itu juga mungkin baru saja menyelesaikan quest berburunya. Karena itu terlihat jelas dari tangannya yang saat itu sedang membawa seekor burung liar yang cukup besar. Karina Nesan pun kemudian meminta Toya untuk membawakan burung hasil buruannya itu untuk diolah oleh Claire. Toya pun mengambil burung buruannya itu lalu menyimpannya di storage. Semenjak Karina Nesan yang membawa berbagai jenis buruannya, makanan Toya dan lain-lain itu menjadi lebih bervariasi akhir-akhir ini. Saat menyerahkan hasil buruannya itu, Karina Nesan pun curhat ke Toya kalau sejujurnya dia itu ingin sekali mencoba berburu hewan yang lebih besar lagi. Tapi sepertinya dia itu tidak bisa menemukannya di wilayah Brunhild. Jadi Karina Nesan itu berharap agar Toya itu bisa mengajaknya ke suatu tempat berburu lainnya. Mendengar itu, Toya pun membuat sebuah rencana gitu untuk mencarikan daerah yang bagus di sekitar Mistmead untuk Karina Nesan berburu. Apalagi mengingat kalau di daerah sana itu dekat dengan hutan besar. Jadi seharusnya di sana itu terdapat hewan buruan yang lebih besar lagi daripada di Brunhild. Kesimpulannya, setelah bertemu dan memeriksa keempat dewa-dewi yang baru saja turun, 3 dari mereka itu terbukti telah membantu Toya dalam berbagai hal kecuali Suika. Karena tahu kalau saat ini Toya itu sedang meremehkannya, Suika pun jadi marah dengan Toya. Lalu singkat cerita, di tempat latihan di istana, Toya pun memanggil Sakura dan asistennya yaitu Spica untuk membantu Toya dalam melakukan sebuah eksperimen kecil. Sambil memindahkan kepalanya, melihat stand mikrofon yang ada di depannya sekarang, Sakura pun bertanya kepada Toya apa itu. Toya pun menjelaskan ke Sakura kalau itu tuh disebut sebagai mikrofon, alat yang dapat memperkeras suara. Namun selain itu ada fungsi lainnya yang saat ini tuh akan menjadi bahan eksperimennya. Mula-mula Toya pun meminta Sakura untuk bernyanyi lagu yang mudah dimengerti. Dan Spica diminta untuk berdiri sedikit lebih jauh daripada Sakura. Sebab dia itu akan menjadi target subjek uji cobanya. Dengan dipersenjatai pedang dan perisai unik, Spica pun menuruti perintah Toya. Dan dia pun berdiri di tengah tempat latihan yang jauh dari Toya dan Sakura. Kemudian setelah itu Toya pun menyuruh Sakura untuk memainkan lagu. Sambil juga mengalirkan kekuatan sihirnya ke mikrofon. Sakura pun dengan patuh menganggukkan kepalanya. Dan dia pun mulai bernyanyi sambil menghadap ke stand mikrofon. Lagu yang dinyanyikan oleh Sakura di sini tuh adalah lagu standar dari Jepang yang digunakan dalam lagu-lagu pop Prancis terkenal. Kalimat Cherry dalam lagu ini pun seingat Toya juga tidak mengacu ke nama seorang wanita, namun melainkan merajuk ke orang tersayang dalam bahasa Prancis. Kemudian Toya pun meminta Spica untuk bergerak. Spica pun mengikuti arahan dari Toya. Namun tanpa dia duga, walaupun dia itu hanya bergerak sedikit saja, tapi dia tiba-tiba bisa bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan. Spica pun lalu mencoba untuk melompat setelah dia itu berhenti bergerak. Dan dia pun terbang tinggi hingga hampir 3 meter di atas tanah. Spica merasa kalau tubuhnya itu sekarang sangatlah ringan. Seperti layaknya memiliki sepasang sayap. Mengabaikan Spica yang kegirangan melompat-lompat, Toya lalu meminta Sakura untuk berhenti bernyanyi. Dan pas ketika Sakura itu menghentikan nyanyiannya, Spica yang berada di atas langit pun tiba-tiba dengan cepat mulai terjatuh ke tanah. Layaknya seperti dia itu telah kehilangan sayapnya. Toya sudah menduga kalau efeknya itu hanya akan aktif ketika Sakura itu bernyanyi saja. Dan setelah melihat eksperimen tadi, Toya pun menarik sebuah kesimpulan kalau efeknya itu akan jadi bervariasi tergantung pada irama musik yang dimainkan. Sakura yang kebingungan pun bertanya ke Toya. Dan Toya pun menjelaskan kalau ini itu adalah salah satu dari sihir angin, atau Toya di sini menyebutnya sebagai sihir musik. Seperti namanya, sihir ini itu dapat menerapkan berbagai sihir pendukung, tentu dengan bantuan musik dan kekuatan sihir Sakura sebagai katalisnya. Namun Toya masih belum tahu jenis efek apa saja yang dapat diterapkan. Akan tapi yang jelas sihir ini tuh pasti akan memberikan sihir yang dapat mendukung sekutunya.
Maka dari itu eksperimen ini tuh dilakukan untuk melihat jenis-jenis efek apa saja yang akan dihasilkan oleh sihir musik ini ke sebuah lagu. Dan tergantung pada penggunaannya, mungkin mereka itu bisa memperkuat efek dari sihir ini. Jika mereka itu menggunakan petunjuk dari Sosuke Onisan, si dewa musik. Lalu Toya meminta Sakura untuk nyanyi lagi, namun sekarang menggunakan lagu favorit Sakura. Sakura pun menuruti perkataan Toya, dan dia pun mulai menyanyikan lagu favoritnya satu persatu. Tentu dengan targetnya yang masih sama, yaitu Spica. Lagu-lagu yang dibawakan Sakura saat ini itu kebanyakan berasal dari barat, dari era 60-an hingga 80-an. Tapi Toya juga tidak bisa mengomentari selera Sakura dengan musik atau lagu jadulnya itu. Sebab Toya si anak kakek ini juga suka musik-musik barat, dikarenakan pengaruh dari kakeknya yang tersayang itu. Jadi ya maklumlah kalau Sakura itu juga suka salah satu dari musik-musik kesukaannya Toya dan kakeknya itu. Efek-efek yang ada di sihir musik ini itu pertama, ada peningkatan kemampuan serangan, peningkatan kemampuan bertahan, kelincahan, ketahanan sihir, dan peningkatan atribut. Saya sebenarnya masih ingin menambahkan banyak efek lagi ke sihir ini. Tapi untuk sekarang itu saja sudah cukup. Lalu keuntungan dari sihir ini itu adalah efeknya, yang akan mencapai seseorang selama mereka itu berada di dalam jangkauan musik. Konsumsi sihir atau mana untuk sihir musik ini itu tuh mengacu pada basis lagu yang dinyanyikan. Dan yang membuat sihir ini tuh sangat luar biasa adalah sihir ini tuh tidak terpengaruh pada jumlah orang. Jadi sebanyak apapun orangnya, selama mereka itu berada dalam jangkauan musik yang dimainkan, mereka itu akan tetap mendapatkan efek atau buff yang dihasilkan oleh sihir musik ini. Kemudian kelemahan dari sihir ini tuh tentu ada di si penyanyinya. Karena efek atau buff yang diberikan oleh sihir ini itu akan langsung berhenti jika si penyanyinya itu juga berhenti bernyanyi. Jadi beban akan menumpuk pada Sakura si penyanyinya, yang dia itu diwajibkan untuk terus-menerus menyanyi kalau dia itu ingin buffnya itu terus aktif. Dengan mempertimbangkan beban yang akan ditanggung oleh Sakura itu, dia pun berencana akan menyiapkan item yang dapat memberikan efek sihir refresh supaya dia itu tidak kelelahan nanti. Frame gear pribadi milik Sakura pun juga sudah dilengkapi dengan fungsi yang memungkinkan Sakura untuk menggunakan sihir musik ini. Bahkan efeknya itu akan tetap aktif walaupun disiarkan melalui perangkat komunikasi layaknya BGM. Jadi sudah dipastikan kalau efek atau buff dari sihir ini itu akan sampai ke seluruh pasukan. Namun Toya khawatir efek atau buff dari sihir musik ini tidak dapat dibagi. Contohnya seperti ketika Toya itu ingin meningkatkan kemampuan serangan dari formasi sayap kanan dan ingin meningkatkan kemampuan bertahan dari sayap kiri. Namun dalam waktu yang bersamaan. Tapi hanya dalam satu lagu saja. Selain itu efek atau buff dari sihir musik ini juga tidak bisa aktif jika musiknya itu direkam. Jadi Sakura itu harus nyanyi secara live untuk mengaktifkan sihir ini. Yang bisa dibilang ini itu juga kelemahan dari sihir musik ini. Dia pun terus memikirkan tentang sihir musik ini, sambil juga terus menonton Sakura yang masih bernyanyi hingga sekarang. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja seperti biasa di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like, share, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1. 好き好き